kita harus membuat kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat untuk memberikan pendidikan agama kepada mereka secara rutin dan terarah. Tanamkan kepada mereka akidah Islamiyah yang jelas dan meyakinkan. Skema di depan ini barangkali bisa sedikit membantu. Kita tahu bahwa cara hidup seseorang itu akan sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Maka untuk memperbaiki cara hidup seseorang, harus diawali dengan memperbaiki caranya memandang hidup ini. Itulah akidah, keyakinan batin yang membentuk wawasan dan memberikan refleksi terhadap seluruh gerak hidup. Seluruh persoalan duniawi, ya ilmu, teknologi, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, inilah yang total. Inilah yang kita terikat dengan komitmen inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 13 tahun di Makkah ini yang ditanamkan Nabi kita. Dari sini kita bercermin, dari sini kita berangkat, dan ke sini umat kita bawa. Nah, di masyarakat Pandanwangi ini saya lihat, mereka sudah melupakan ini. Agama cuma hablum minallah, sholat, puasa, zakat. Sementara kalau sudah berhadapan dengan urusan dunia, barometer mereka adalah nafsu. Lebih celaka lagi sekarang ini, hablum minallah ini pun sudah mulai mereka tinggalkan. Ustaz, tapi dengan cara tablik akbar seperti siang tadi, perhatian masyarakat sangat besar. Apa tidak lebih baik kalau Ustaz sering-sering datang kemari untuk melakukan tablik? Kita berbagi tugas. Bagaimanapun tablik memang perlu. Tetapi tablik itu kan hanya menyirami, menimbulkan gairah, membangkitkan kesadaran beragama, dan mengetahui kekuatan kita. Tapi temporer. Tarbiyah akan membuat mereka lebih solid. Nah, ini tugas Anda. Nanti akan saya berikan kunci-kuncinya. Maaf Ustaz. Dan jangan juga dilupakan bahwa pendidikan keterampilan dan kesadaran lingkungan ini juga sangat penting. Nanti akan ada teman-teman saya yang akan bersama-sama dengan Anda semua untuk meyakinkan masyarakat agar mereka tidak mudah meninggalkan desanya. Di zaman pembaharuan banyak penyusupan.
adanya penggusuran. Kalaupun itu benar, maka berita itu datangnya harus dari lembaga yang berwenang. Tapi kita lihat sendiri, petugas pengukur tanah sudah sibuk mengukur-ukur tanah, Bu. Itu bukan lagi desas-desus, tapi kenyataan. Belum tentu. Semua itu dapat direkayasa. Bahkan walaupun itu benar dan Bapak-Bapak tidak setuju, kita dapat mengajukan gugatan. Nah, bagaimana caranya menggugat nanti, Pak Hasrat akan menerangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini baru tahap kedua. Mereka baru diberi pengarahan dan belum sampai tahap perencanaan. Boleh juga metode Ustadz Zainuddin? Kalau begitu, saya yakin sebentar lagi mereka akan menarik surat-surat tanahnya yang mereka sudah serahkan kepada si calo. Dan ini pasti akan menimbulkan kegoncangan dalam perusahaan ayam. Kau harus sudah memperhitungkannya. Tentu saja. Begini, nanti malam kita ketemu di rumah saya saja. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jangan malam ini. Saya ada janji untuk bertemu Ustaz. Bagaimana kalau lusa? Ya? Assalamualaikum. Ini namanya saudara mendirikan perusahaan di dalam perusahaan. Dengan kata lain, saudara adalah pengkhianat. Sabar, Pak. Tapi kita bisa memperoleh benih udang berkualitas tinggi dengan harga yang relatif lebih murah. Bohong. Dari data-data yang ada, banyak perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan harga yang jauh lebih murah. Dan ternyata dalam perusahaan Benur Indah ini, saudara duduk sebagai seorang komisaris. Tapi, Pak, Diam. Sebentar lagi perusahaan kita akan bangkrut. Kita harus menutup kerugian sebanyak 5,7 miliar. Dan leher saudara-saudara akan menjadi taruhannya. Apa sebenarnya yang menyebabkan mereka terdesak ya Ustaz? Apa karena mereka kalah di dalam permodalan dan sarana teknologinya? Kalau menurut saya sih lebih dari sekedar itu, Ji. Mereka sendiri yang telah menyerahkan benteng pertahanannya berupa tanah dan seluruh hasilnya kepada para penanam modal yang datang dari kota. Tambahan lagi, dan ini yang terpokok, mereka telah meninggalkan agama. Boleh dikatakan mereka kembali kepada zaman jahili. Zaman di mana Allah tidak lagi menjadi tujuan pengabdian dari seluruh amal perbuatan mereka. Tapi kita tidak dapat sepenuhnya menyalahkan mereka Ustaz. Sebab situasi jahili memang sengaja diciptakan. Seperti hiburan-hiburan yang berupa pertunjukan yang